Analisis motivasi belajar dalam perspektif pendekatan konstruktivisme sosial. Motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat dalam diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal melibatkan karakter siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan dalam mengolah materi belajar, kemampuan memahami hasil belajar, tingkat rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Dan faktor internal dipengaruhi oleh peran guru, lingkungan sosial termasuk teman sebaya, kurikulum sekolah, serta sarana dan prasarana. Pendekatan konstruktivisme sosial menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Nah, menurut Vygotsky, faktor interaksi sosial seorang anak juga berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki. Nah, interaksi yang dilakukan dengan teman dan lingkungan seorang anak dapat membantu perkembangan kognitifnya. Pendekatan konstruktivisme sosial juga menitik beratkan peserta didik secara aktif dalam membangun pemahaman mereka terhadap apa yang telah dipelajari dengan cara mengumpulkan informasi dan menafsirkannya serta mengakainya dengan pengalaman mereka sebelumnya. Pendekatan konstruktivisme sosial fokus pada 3 faktor, yaitu budaya, bahasa, dan ZPD. Yang pertama, budaya. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi sosial dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya sehingga budaya berpengaruh terhadap perkembangan kognitifnya. Yang kedua, bahasa. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa memiliki peran penting dalam proses perkembangan kognitif seorang anak. Menurutnya, perkembangan bahasa memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, ZPD. ZPD adalah istilah yang digunakan oleh Vygotsky untuk merujuk pada rentang tugas yang sulit bagi anak untuk menguasainya sendiri, tetapi bisa dikuasai dengan bimbingan orang dewasa atau teman yang terampil. Teknik pendekatan teori konstruktivisme dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, adapun 4 teknik untuk melakukan pendekatan ini, yakni yang pertama, scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli, yaitu guru atau murid yang lebih mampu, menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Yang kedua, pelatihan kognitif, yang berarti hubungan di mana pakar memperluas dan mendukung pemahaman pemula dan menggunakan keahlian kultur. Yang ketiga, adapun tutoring, yang pada dasarnya ada pelatihan kognitif antara pakar dengan pemula. Tutoring bisa terjadi antara orang dewasa dan anak-anak, atau antara anak yang lebih pandai dengan anak yang kurang pandai. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang terjadi ketika murid bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam belajar. Dampak motivasi belajar pada prestasi siswa dalam perspektif pendekatan konstruktivisme sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial. Nah, interaksi antara siswa dan guru adalah cara penting untuk pertukaran pengetahuan dan pemahaman melalui diskusi, tanya jawab, dan berbagai gagasan. Kemudian yang kedua, yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok atau pasangan. Kemudian bisa mengakses berbagai pandangan serta memecahkan masalah bersama dan meningkatkan pemahaman mereka melalui perspektif beragam. Kemudian yang ketiga adalah scaffolding, yaitu bantuan bertahap yang diberikan guru atau mentor kepada siswa untuk memahami materi, membantu mereka membangun pemahaman yang lebih dalam. Kemudian yang keempat adalah tutoring, yaitu interaksi 1-1 antara guru atau tutor dengan siswa, dengan memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan siswa serta memungkinkan fokus pada peningkatan pemahaman. Analisis krisis motivasi belajar dengan pendekatan konstruktivisme sosial. Dalam perspektif konstruktivisme sosial, krisis belajar menyebabkan munculnya beberapa masalah dalam belajar. Pertama,
krisis motivasi belajar dapat mengurangi partisipasi siswa dalam interaksi sosial. Mereka mungkin kehilangan minat untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan dengan teman sebaya yang dapat menghambat pembangunan pemahaman yang mendalam. Kedua, motivasi juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa dalam pengalaman belajar bersama. Siswa yang kehilangan motivasi mungkin kurang termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersama seperti proyek kelompok atau diskusi kelas yang merupakan elemen kunci dalam konstruktivisme sosial. Ketiga, ketika siswa kehilangan motivasi belajar, mereka mungkin tidak merasa memiliki pemahaman yang mereka bangun, yang merupakan aspek penting dalam pembelajaran konstruktivisme. Mereka mungkin merasa apatis dan tidak memiliki minat dalam memahami konsep secara mendalam. Upaya mengatasi krisis motivasi belajar dalam konstruktivisme sosial. Untuk mengatasi krisis motivasi belajar dalam konstruktivisme sosial diperlukan upaya untuk memotivasi kembali siswa melalui berbagai cara, seperti mengidentifikasi minat mereka, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keterlibatan sosial. Selain itu, peran guru dalam memberikan scaffolding dan bimbingan yang tepat juga penting untuk mengatasi masalah motivasi dan memfasilitasi proses pembelajaran yang konstruktivis. Dengan memperhatikan motivasi belajar, konstruktivisme sosial dapat lebih efektif dalam membangun pengetahuan siswa melalui interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif.